Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pernahkah kawan kalian kena skakmat seperti ini? Kena skakmat di baris ke-8 kalian saat posisi raja tidak ada jalan keluar? Memang menjengkelkan kawan kena skakmat seperti ini. Ini adalah skakmat back rank mid. Dan kita akan ulas salah satu game bertemakan back rank mid kawan. Oke, kita langsung saja ke permainannya. Dan game yang saya pilih ini adalah permainan Dubov kawan. Masih sama di event kejuaraan dunia Rapid dan Blitz, tapi ini adalah sesi Blitz, dimana ini adalah partai ke-15 dari Danil Dubov saat bertemu dengan pecatur Armenia Haik Martirosyan. Dubov pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6, kuda F3, dan pion D5 lanjut hitam atau Haik Martirosyan. Di sini pion C4, selanjutnya pion E6 dan pion G3 lanjut Danil Dubov ingin bertransposisi ke bentuk Catalan opening gajah E7 dan gajah G2. Kedua pemain rokade di langkah ke-5 dan ke-6-nya. Dan kita temui permainan Catalan opening dengan variasi tertutup. Sekarang hitam pion D pukul pion C4. Dan Danil Dubov bermain dengan menteri C2 ingin mendapatkan pion hitam ini. Dan di sini jawaban yang paling populer bagi hitam adalah pion A6 atau langsung bermain dengan pion B5, pion B6, pion C6 juga bisa dimainkan. Tapi di sini Haik Martirosyan memilih langkah yang paling populer dengan pion A6 dan Danil Dubov bermain dengan pion A4 mencegah pion B5. Kalian bisa langsung pukul pion ini menggunakan menteri kawan. Jawaban hitam nanti pion B5 dan setelah menteri ini mundur, gajah akan ditempatkan di peta B7. Tapi Danil Dubov tidak bermain dengan variasi ini. Dia terlebih dahulu dengan pion A4 dibalas dengan pion B6. Langkah yang paling populer adalah gajah ke peta D7 kemudian ditempatkan di peta ini. Kuda nanti berkembang ke peta D7 yang sering dimainkan oleh hitam dalam posisi seperti ini. Tapi Haik Martirosyan memilih pion B6 terlebih dahulu. Dan Danil Dubov tidak terburu-buru pukul pion ini, bermain dengan gajah G5 melanjutkan pengembangan. Di sini gajah B7 lanjut hitam, kuda B berkembang ke D2 ingin pukul pion menggunakan kuda, dijawab dengan pion B5. Di sini Danil Dubov bertukar gajah pukul kuda F6 dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya adalah kuda ke E4 mengancam gajah gelap juga menantang gajah putih untuk ambil kudanya. Dijawab oleh hitam dengan langkah kuda berkembang ke D7. Danil Dubov melanjutkan kuda F bergerak ke G5. Di sini banyak sekali pilihan bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya kawan. Apakah gajah gelap pukul kuda G5, gajah terang bisa pukul kuda E4, atau gajah pukul pion D4 ini. Tapi saya tidak akan tunjukkan satu persatu variasi-variasi ini kawan. Kita coba nikmati permainan kedua pemain. Nanti saya akan tunjukkan saja langkah-langkah alternatif saat para pemain melakukan langkah yang tidak akurat. Di sini hitam memilih langkah gajah gelap pukul kuda G5. Lebih baik memukul kuda yang ada di peta E4 ini kawan. Dengan tempo mengancam menteri tentunya. Dan jika gajah ini dipukul balik oleh gajah ataupun menteri, maka gajah hitam bisa mendapatkan kuda G5. Jika dipukul balik menggunakan kuda, sekarang ancaman terhadap pion H7-nya sudah mulai berkurang kawan. Dan kalian bisa menggeser beteng ke lajur C menghindari open serangan nantinya. Di sini tadi Haik Martirosyan memilih gajah gelap pukul kuda G5 dan dipukul balik oleh kuda memberikan ancaman bagi pion H7-nya. Menteri hitam ambil kuda G5 dan Danil Dubov mendapatkan gajah di B7. Dan hitam mengangkat beteng naik ke A7. Langkah terbaik hanya menggeser beteng ke lajur B ini kawan, tapi hitam lebih memilih beteng naik ke A7. Gajah C6 mengancam kuda, kuda ke B8 berbalik mengancam gajah. Dubov melanjutkan pion A pukul pion B5 dan di sini tidak pion A pukul pion B5 kawan, nantinya betengnya akan tewas. Terlebih dahulu kuda pukul gajah dipukul balik oleh pion dan menteri hitam bergeser ke B5 persiapan ambil pion. Dubov menggeser beteng F ke C1, persiapan juga mengambil pion hitam. Menteri pukul pion C6, Dubov tidak terburu-buru, bermain dengan beteng ke A4 terlebih dahulu. Ingin memukul pion menggunakan beteng.
Di sini beteng bergerak ke B8, juga memberikan ancaman bagi pion di lajur B. Dubop pukul pion menggunakan beteng mengancam menteri. Menteri bergeser ke B6 dan Dubop langsung pukul pion C7 mengajak pertukaran beteng. Diterima kawan, beteng pukul beteng dipukul balik oleh menteri. Kita tak terasa kawan sudah berada di langkah ke-23. Waktu kedua pemain masih cukup bagus, di atas 1 menit lebih, dan kedua pemain cukup santai bermainnya. Tapi di posisi langkah ke-23 ini, Mati Rosian tidak sadar posisi rajanya masih belum mendapatkan ruang yang bagus, masih dalam posisi yang tertutup kawan dengan 3 pion yang ada di depannya. Dia tanpa sadar melangkah menteri pukul pion B2, dan ini adalah langkah blunder. Dan langsung dimanfaatkan oleh Daniel Dubop melangkah menteri C8 skak. Setelah melangkah menteri C8 baru sadar Mati Rosian dia melakukan kesalahan pukul pion B2 tadi kawan, tidak meladeni pertukaran menteri di peta C7 tadi. Di posisi ini hitam langsung menyerah. Memang ancamannya adalah ancaman back rank mate kawan di langkah berikutnya. Itulah kawan keberuntungan yang didapat Daniel Dubop saat lawannya melakukan kesalahan yang sangat mendasar. Tidak memperhatikan posisi rajanya yang dalam posisi sangat tertutup sehingga dia kena back rank mate. Itulah kawan permainan yang cukup singkat dari kedua pemain, berakhir di langkah ke-24 saat Daniel Dubop mendapatkan keberuntungan saat lawannya melakukan blunder pukul pion B2 dan dimanfaatkan dengan menteri C8 skak, hitam langsung menyerah. Mungkin video ini agak sedikit pendek kawan daripada video-video yang lain. Memang sengaja saya cari game yang lebih pendek dan ulasannya tidak terlalu banyak. Ini untuk mengakomodasi bagi kawan-kawan yang nanti tidak suka analisa-analisa yang panjang. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.